Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seperti apa saham yang bagus untuk dibeli. Rekan-rekan sekalian, di Bursa Efek Indonesia ada banyak sekali pilihan saham yang bisa kita beli ya. Ada banyak sekali. Ada lebih dari 600-an seperti itu ya. Namun dengan modal kita yang terbatas, maka kita harus bisa memilih beberapa saham saja yang bagus untuk kita beli. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya seperti apa sih kriteria saham yang bagus untuk dibeli? Nah, di dalam dunia saham, pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan dalam konteks yang sebenarnya sangat luas ya. Kriteria saham yang bagus ini sebenarnya bersifat cukup subjektif ya. Ini barangkali berbeda orang berbeda bagusnya. Setiap dari kita semua ini memiliki sebenarnya kriteria atau standar atau tipe trading yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi bisa saja kriteria yang bagus, saham yang bagus bagi Anda itu mungkin akan berbeda dengan yang lainnya. Jadi ini tergantung bagaimana style kita saja. Tapi di antara semua yang bersifat subjektif itu ada beberapa hal yang barangkali bisa kita jadikan satu, menjadi sebuah syarat umum atau kriteria umum saham yang bagus untuk dibeli. Untuk mendapatkan saham yang bagus untuk dibeli, rekan-rekan barangkali bisa mempertimbangkan 3 hal berikut ini ya. Yang pertama adalah saham yang bagus secara teknikal ya. Saham yang bagus secara teknikal ini adalah saham-saham yang layak dan bagus untuk dibeli ya. Khususnya untuk trading saham ya. Jadi trading itu kita membutuhkan sekali kualifikasi teknikal yang bagus ya. Jadi ada banyak pola analisis teknikal yang menggambarkan kecenderungan suatu saham ya. Analisis teknikal yang terbentuk pada grafik saham dapat menggambarkan kecenderungan atau psikologis market ya. Jadi bagaimana kondisi market secara umum bisa terlihat dalam grafik saham itu ya. Ada banyak sekali pola teknikal yang mencerminkan potensi untuk naik saham ya, seperti support dan resisten psikologis dan ada banyak sekali lainnya. Dan kita sudah membahas itu panjang dan lebar, sangat detail di channel ini. Ya, rekan-rekan bisa cek di playlist, lalu di sana ada playlist tentang candlestick, chart saham, atau juga di sana ada indikator-indikator yang barangkali rekan-rekan bisa gunakan untuk mendapatkan saham yang bagus secara teknikal. Jadi untuk detail tentang analisis saham secara teknikal atau saham yang bagus secara teknikal, rekan-rekan bisa melihat, mempelajari playlist di channel ini. Kriteria saham yang bagus untuk dibeli yang kedua adalah yaitu saham yang liquid. Ya, saham liquid ini adalah saham yang bagus ya. Jadi dengan membeli saham liquid, resikonya akan relatif lebih kecil karena saham liquid ini pergerakannya, harganya ini lebih stabil, lebih banyak ditradingkan ya. Sehingga naik turunnya ini lebih jelas ya. Pola-pola teknikalnya juga mudah dianalisa. Dan psikologi trading akan lebih tenang jika memiliki saham-saham liquid. Saham-saham liquid ini gampangnya adalah saham-saham yang banyak sekali diperdagangkan oleh masyarakat ya. Saham-saham yang bid dan offer-nya itu tebal. Jadi banyak ditradingkan. Jadi grafik sahamnya itu membentuk pola-pola yang jelas gitu ya. Ini adalah saham liquid. Nah, contoh untuk paling mudah mengerti saham-saham liquid adalah saham-saham di LQ45 ya. LQ45 itu jelas saham-saham yang dinilai liquid oleh para ahli. Sebaliknya, saham yang tidak liquid, nah ini adalah saham-saham yang seharusnya kita jauhi ya. Karena dia itu beresiko ketika kita ingin membelinya. Kita bisa beli tapi mungkin kita tidak bisa menjualnya karena ya itu tadi tidak liquid. Bid dan offer-nya itu nggak tebal. Kita mungkin bisa beli tapi mungkin di kemudian hari akan susah untuk menjualnya. Walaupun sebenarnya saham-saham yang tidak liquid ini mungkin terlihat peluang naik puluhan persen itu dalam sehari itu bisa ya, mudah sekali. Nah, tapi resikonya itu akan sangat besar. Jadi bisa saja kita bisa beli
lalu kemudian naik tinggi tapi nggak bisa jual. Tahu-tahu nanti turun lagi malah jadi cut loss, minus. Seperti itu. Saham-saham yang tidak liquid ini memiliki pola pergerakan yang susah sekali untuk dipahami. Ya. Dia tidak beraturan atau peminatnya juga sedikit gitu. Jadi tergantung sesuatu yang kita tidak bisa melihatnya secara chart ya. Jadi rekan-rekan, dalam memilih saham yang bagus, konsepnya itu jangan sampai terbalik. Jadi banyak trader yang membeli saham tidak liquid karena beranggapan saham itu menguntungkan dan saham itu bisa naik cepat gitu. Ya, salah ya, anggapan seperti ini kurang tepat ya. Kalau rekan-rekan benar-benar ingin mencari saham yang bagus untuk ditradingkan, maka atau mungkin bisa disimpan untuk dalam jangka waktu yang lebih itu, maka pilihlah saham-saham yang liquid ya, saham-saham yang ramai diperdagangkan. Kriteria ketiga dari saham yang bagus untuk dibeli adalah saham yang fundamentalnya bagus ya. Saham yang perusahaannya memiliki fundamental yang bagus. Saham yang mempunyai fundamental yang bagus ini artinya adalah perusahaannya itu mempunyai kinerja yang bagus dan mapan. Artinya apa? Artinya peran analisis fundamental ini sangat penting dalam menjadi atau mencari saham-saham yang layak dibeli. Kita susah ya membeli saham yang fundamentalnya itu jelek, itu nanti akan susah untuk naik karena tidak punya banyak alasan untuk naik ya. Tapi kalau ada misalkan sebuah perusahaan terbuka yang bisa kita beli sahamnya itu mempunyai laporan keuangan yang selalu naik, lalu beritanya muncul di market gitu ya, lalu masyarakat tahu itu, maka kemungkinan besar maka harganya akan mudah naik karena kinerja perusahaannya bagus. Dan perusahaan yang mempunyai fundamental bagus ya, laporan keuangannya bagus ya, nilainya seperti itu, maka itu layak sebenarnya malah disimpan untuk jangka panjang. Jadi bukan cuma trading tapi bisa mengarah ke investasi. Rekan-rekan semuanya, barangkali secara simpel perusahaan yang fundamentalnya bagus itu adalah perusahaan yang kinerja keuangannya itu sehat ya. Lalu kemudian valuasinya wajar ya, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah seperti itu ya. Lalu kemudian membagikan dividen secara rutin, lalu unggul di sektor industri terkait ya. Ini adalah barangkali kriteria saham yang bagus untuk rekan-rekan beli secara fundamental. Dan kita sudah membahas fundamental ini, analisis fundamental ini di dalam channel ini juga. Rekan-rekan bisa lihat di playlist di channel ini, lalu kemudian klik di bagian analisis fundamental seperti itu ya. Dan perusahaan di Bursa Efek ini yang mempunyai kinerja bagus ini ada banyak ya, ada BBRI, BBCA, ya, TLKM, ICBP dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Rekan-rekan bisa lihat satu persatu di sana. Nah, itu tadi adalah 3 kriteria saham yang bagus untuk dibeli ya. Perhatikan, yang pertama adalah analisis teknikalnya bagus, kondisi teknikalnya bagus, lalu kemudian dia adalah saham liquid, lalu kemudian dilihat secara fundamental dia sehat. Saya rasa cukup sekian ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.